Halo Sobat Kicau Mania, balik lagi di channel kesayangan kita, Cinta Kicau Mania. Pernah nggak sih kalian ngerasa stres banget lihat murai batu kesayangan cuma rontok 1-2 bulu, terus macet berbulan-bulan? Padahal udah dikasih macem-macem, tapi kok nggak kunjung tuntas ya mabungnya? Hati-hati loh, kalau salah penanganan, murai kalian bisa rusak mentalnya. Atau bahkan bulu barunya tumbuh nggak sempurna, kusam, dan gampang patah. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas rahasia para suhu supaya murai batu kalian mabung dengan cepat, tuntas, dan pastinya hasilnya bikin burung jadi lebih gacor dan fighter lagi nantinya. Jangan di-skip ya, karena setiap detiknya adalah ilmu mahal yang bakal ngerubah cara kalian ngerawat burung saat masa istirahat total ini. Pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu fase mabung atau molting. Mabung itu bukan penyakit lur, melainkan proses alami regenerasi sel. Bayangin aja, burung butuh energi yang luar biasa besar untuk ngerontokin ribuan bulu tua dan numbuhin bulu baru yang kuat. Di fase ini, metabolisme burung naik sampai 40% dari biasanya. Makanya, kalau kalian tetap maksain burung buat bunyi atau malah sering di-track, itu sama aja nyiksa. Fokus utama kita di tahap awal ini adalah gimana caranya bikin burung benar-benar rileks dan metabolismenya fokus cuma buat rontokin bulu, bukan buat tarung atau emosi. Langkah pertama yang paling krusial adalah penempatan sangkar. Jangan sekali-kali naruh murai batu yang lagi mabung di tempat yang berisik atau banyak lalu lalang orang. Cari sudut rumah yang paling tenang, sejuk, dan punya sirkulasi udara yang bagus, tapi nggak berangin kencang. Suasana yang tenang bakal nurunin tingkat stres burung secara signifikan. Kalau burung stres, hormon kortisolnya naik, dan itu bakal ngehambat proses perontokan bulu. Intinya, bikin murai kalian ngerasa kayak lagi di dalam hutan yang sepi, aman, dan nyaman tanpa gangguan predator atau suara burung lain yang terlalu dominan. Selanjutnya, masalah kerodong. Ini vital banget sob. Selama masa mabung awal, usahakan burung dalam kondisi full kerodong setiap hari. Kerodong berfungsi untuk menjaga kelembapan di dalam sangkar agar pori-pori kulit burung tetap terbuka, sehingga bulu lebih mudah lepas. Tapi ingat, kerodongnya jangan yang terlalu tipis dan jangan juga yang terlalu kedap udara. Gunakan kerodong bahan kaos yang pas. Fungsinya juga buat menjaga suhu tubuh burung tetap stabil. Kerodong ini ibarat inkubator buat mereka. Buka kerodong cuma pas kalian mau kasih makan atau bersihin dasar sangkar aja. Sisanya biarkan mereka beristirahat total dalam kegelapan yang tenang. Masuk ke urusan perut nih, alias pola makan. Pas mabung, jangan pelit kasih nutrisi, tapi jangan asal juga. Kita harus naikin kadar protein. Kalau biasanya porsi jangkrik cuma 5 pagi dan 5 sore, pas mabung bisa kita sesuaikan. Fokusnya bukan bikin burung emosi, tapi kasih asupan buat pembentukan keratin bulu. Selain jangkrik, ulat kandang itu bagus banget buat ningkatin suhu tubuh supaya bulu cepat ambrol. Berikan ulat kandang dalam porsi yang cukup, misal 1 sendok makan tiap hari. Jangan lupa juga berikan kroto yang segar, 2-3 kali seminggu. Kroto ini kandungannya asam amino lengkap yang sangat dibutuhkan buat pondasi bulu baru nantinya. Banyak yang nanya, Bang, burung mabung boleh dimandiin nggak? Jawabannya, kurangi frekuensi mandi secara drastis. Kalau biasanya tiap hari, pas lagi proses merontokin bulu, cukup mandikan 1 minggu sekali. Atau bahkan nggak usah sama sekali kalau bulu belum banyak yang rontok. Air yang dingin bisa bikin pori-pori kulit menciut dan bulu jadi makin kencang nancepnya. Kita pengen kulitnya lembab dan hangat supaya bulu gampang lepas. Kalaupun mau dimandiin, gunain air yang suhunya normal dan jangan dipaksa masuk ramba kalau burungnya emang lagi mager. Biarin dia yang nentuin kapan dia ngerasa gerah dan butuh air. Ini kesalahan fatal yang sering dilakuin pemula. Menjemur burung mabung di bawah sinar matahari langsung. Stop lakuin itu sekarang juga. Sinar matahari yang terik bakal bikin bulu lama makin kering dan mengunci di pori-pori. Bukannya rontok, malah jadinya kukruk. Panas matahari juga bisa bikin burung dehidrasi karena energinya udah habis buat proses metabolisme internal. Kalaupun mau dapat sinar matahari, cukup diangin-anginkan di teras saat pagi hari selama 5-10 menit aja pas kalian lagi bersihin sangkar. Setelah itu, masukin lagi ke dalam rumah dan kerodong kembali. Ingat, fokus kita adalah kelembaban, bukan panas kering.
Meskipun kita pengen burung tenang, bukan berarti kebersihan diabaikan ya. Kotoran burung yang numpuk itu mengandung amonia tinggi. Kalau jarang dibersihin, uap amonia ini bisa ngerusak kualitas bulu baru dan bikin pernafasan burung terganggu. Bersihkan dasar sangkar minimal 2 hari sekali. Tapi ingat, pas bersihinnya harus pelan-pelan. Jangan gerasa kerusuk yang bikin burung terbang nabrak-nabrak jeruji. Gerakan yang tenang dari pemilik bakal bikin burung ngerasa aman. Gunakan desinfektan yang aman buat burung supaya terhindar dari kutu atau tungau yang hobi banget nyerang burung saat kondisi fisiknya lagi drop pas mabung gini. Nah, ngomong-ngomong soal nutrisi yang tepat selama masa mabung ini, kita tahu banget kalau kalian pasti mau yang terbaik buat gacoannya. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silakan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Produk-produk yang kami rekomendasikan sudah dikurasi khusus untuk memenuhi kebutuhan mineral dan asam amino yang sangat dibutuhkan murai batu saat regenerasi sel bulu baru. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Langsung aja kepoin linknya biar proses mabung burung kalian makin lancar jaya dan tuntas tas-tas. Ada trik rahasia nih dari para pemain lama. Kalau bulu susah banget rontok, yaitu pakai kulit jeruk atau daun pandan. Caranya, taruh irisan kulit jeruk atau potongan daun pandan di dasar sangkar, di bawah tebok. Aroma dan uap alaminya dipercaya bisa ngebantu melunakkan pori-pori kulit, sehingga bulu lebih cepat ambrol. Selain itu, aromanya juga bikin burung lebih rileks. Tapi ingat ya, ini cuma pendukung ya, yang utama tetap asupan protein tinggi dan suasana tenang. Jangan lupa pantau terus. Kalau bulu-bulu halus sudah mulai banyak yang jatuh, itu tandanya fase rontok massal bakal segera dimulai. Tetap konsisten dan jangan gonta-ganti pola dulu di tahap ini. Jangan lupa juga untuk kasih asupan multivitamin tambahan. Vitamin A, D3, dan E sangat penting untuk kesehatan kulit dan kekuatan bulu. Di alam liar, murai bisa nyari sendiri sumber vitaminnya. Tapi di sangkar, mereka bergantung penuh sama kita. Berikan vitamin yang dicampur di air minum 2 kali seminggu. Pastikan air minumnya diganti setiap hari, supaya nggak jadi sarang bakteri. Vitamin ini fungsinya bukan buat bikin burung gacor sekarang, tapi buat investasi supaya nanti pas bulu baru tumbuh, warnanya bakal hitam pekat mengkilap alias nyampah, dan merahnya bakal tegas. Jadi jangan disepelein ya urusan vitamin ini. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Masa mabung adalah golden time atau waktu emas buat ngisi lagu. Karena burung nggak banyak gerak dan nggak banyak bunyi, pendengaran mereka jadi jauh lebih tajam dan fokus. Ini saatnya kalian dengerin rekaman suara burung masteran seperti cililin, kapas tembak, atau lovebird. Putar masteran dengan volume sayup-sayup aja, jangan terlalu keras. Biarin suara itu masuk ke memori bawah sadar mereka. Nanti pas mabungnya beres dan burung mulai fit lagi, kalian bakal kaget karena murai kalian bakal punya materi lagu baru yang lebih mewah dan variatif. Jadi, manfaatin waktu istirahat mereka buat upgrade software lagunya. Gimana kalau udah sebulan tapi bulu nggak rontok juga? Cek lagi, mungkin burung kalian kegemukan alias lemakan. Burung yang terlalu gemuk biasanya susah mabung karena metabolisme lemaknya kacau. Kalau ini terjadi, porsi jangkrik dikurangin dikit, tapi kasih ulat kandang tetap jalan. Atau bisa juga karena faktor mental. Burung dengar suara murai lain yang terlalu gacor, sehingga dia ngerasa tertekan dan nggak berani buat ngelepas bulunya. Makanya penting banget buat isolasi mandiri dari suara burung sejenis yang terlalu dominan. Mabung itu soal kenyamanan fisik dan ketenangan psikologis sob. Setelah melewati masa rontok yang hebat, kalian bakal lihat jarum-jarum putih mulai muncul di kepala atau sayap. Ini tandanya fase tumbuh bulu dimulai. Di fase ini kebutuhan kalsium meningkat drastis. Kalian bisa kasih sotong atau kalsium bubuk yang dicampur di pakan. Jangan dulu dijemur lama atau dimandiin sering-sering, karena bulu muda itu masih sangat sensitif dan banyak mengandung pembuluh darah di pangkalnya. Kalau patah atau rusak di fase ini, burung bakal kesakitan dan bisa trauma. Tetap jaga terodong, tapi mulai kasih sirkulasi udara yang sedikit lebih terbuka, biar burung mulai adaptasi sama suhu luar lagi. Kalian pasti pengen kan bulu murai kalian kelihatan berkilau seperti berminyak? Rahasianya ada di minyak ikan. Kalian bisa suntikin minyak ikan ke dalam jangkrik atau campurin ke fur 2 kali seminggu. Minyak ikan mengandung omega 3 yang bikin bulu baru tumbuh lebih elastis, kuat, dan gak gampang kusam. Bulu yang sehat itu ciri burung yang sehat pula dari dalam. Kalau bulunya bagus, burung juga bakal lebih percaya diri pas nanti ketemu lawan di lapangan. Ingat, penampilan itu nomor 1 buat murai batu. Karena itu cerminan dari perawatan kita yang telaten selama berbulan-bulan mabung ini. Kunci paling utama dari semua proses ini adalah sabar.
Jangan keburu-buru pengen gantang. Jangan keburu-buru pengen lihat burung gacor lagi. Proses mabung yang normal itu memakan waktu 3-5 bulan, sampai benar-benar tuntas dan bulu kering sempurna. Kalau kalian paksa percepat dengan cara-cara ekstrim yang gak alami, dampaknya bakal panjang buat kesehatan burung. Nikmatin prosesnya. Lihat gimana tiap hari ada perubahan di bulunya. Merawat burung mabung itu melatih kesabaran kita sebagai pemilik. Kalau kita telaten, burung pasti bakal bayar lunas semua jerih payah kita dengan performa yang maksimal nantinya. Setelah bulu ekor sudah mentok dan bulu kepala sudah rapi, jangan langsung digenjot jemur. Mulailah dengan jemur tipis-tipis di bawah jam 8 pagi, cukup 15 menit saja dulu. Mandi juga mulai bisa dijadwalkan 2 hari sekali. Ini adalah masa transisi untuk mengembalikan kondisi fisik burung yang sempat drop. Jangan langsung dikasih EF, extra fooding, berlebihan secara mendadak. Naikin porsinya perlahan seiring dengan meningkatnya durasi jemur. Biarkan otot-otot burung kembali kuat secara alami sebelum kita mulai masuk ke tahap settingan lomba atau settingan harian yang lebih intens. Sebelum kita akhiri, saya mau ingatin lagi beberapa hal yang dilarang. Jangan mencabut bulu secara paksa, kecuali ada kondisi medis darurat. Jangan memberikan pakan yang basi atau kroto yang sudah berbau. Jangan membiarkan kandang dalam kondisi kotor terlalu lama. Dan yang paling penting, jangan memancing emosi burung dengan suara burung lain melalui HP secara berlebihan sebelum bulunya benar-benar kering. Banyak kasus burung yang ngelowo atau malah drop mentalnya karena dipaksa emosi saat kondisi fisiknya belum 100% siap pasca mabung. Jaga baik-baik gacoan kalian, karena mereka adalah partner kita. Jadi intinya perawatan murai batu mabung itu fokus di 3 hal: ketenangan, nutrisi protein tinggi, dan kebersihan yang terjaga. Dengan kombinasi lokasi yang tenang, full krodong, asupan jangkrik dan kroto yang cukup, serta mastering yang tepat, murai batu kalian dijamin bakal tuntas mabungnya dengan hasil yang memuaskan. Bulu baru yang mengkilap, mental yang lebih stabil, dan lagu yang lebih kaya, siap bikin kalian bangga di arena nanti. Semua langkah yang saya bagikan tadi sudah terbukti efektif dan banyak dipraktikkan oleh para master kicau mania di seluruh Indonesia. Oke Sobat Kicau Mania, itulah pembahasan mendalam kita tentang cara merawat murai batu mabung agar cepat tuntas dan berkualitas. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau punya pengalaman unik seputar burung mabung, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tips-tips berkelas lainnya hanya di channel Cinta Kicau Mania. Saya pamit dulu, salam satu hobi, salam Kicau Mania, dan sampai jumpa di video berikutnya.